Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomers, setelah Anda menjadi profesional dan leader di tempat kerja Anda, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Anda adalah warga negara dari satu negara bernama Indonesia. Spiritualitas Islam mendorong Anda tidak hanya menjadi pekerja yang ahsan wa amalah, namun juga menjadi warga negara yang ahsan wa amalah, yang mampu menyebarkan cinta kasih bagi semuanya atau rahmatan lil alamin. Kenapa begitu? Allah telah menakdirkan kita dilahirkan hidup, bekerja, dan mungkin mati di negeri ini. Tak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali Allah takdirkan. Tak ada sesuatu pun yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan tanpa makna. Al-Quran menyatakan, maka terimalah Anda sebagai warga negara dan bersyukurlah sebagai warga negara. Cobalah, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa maksud Allah menjadikanmu warga negara bagi negara ini? Apakah sekedar tempat lahir? Apakah boleh kita membenci negara ini karena perilaku orang-orangnya yang tidak baik padamu? Apakah boleh berkhianat pada bangsa ini? Nabi Ibrahim adalah nabi yang terus mendoakan negerinya. Mari kita belajar dari teladan Ibrahim. Nabi Ibrahim terus-menerus mendoakan negerinya. Salah satu alasannya adalah karena negeri tempat tinggalnya akan menjadi negeri anak cucunya. Nabi Ibrahim mendoakan negerinya menjadi aman karena ingin agar anak cucunya hidup dengan aman dan terjamin secara spiritual. Al-Quran merekam dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Dari doa Nabi Ibrahim ini, kita bisa melihat bahwa negeri yang didoakan oleh Ibrahim adalah negeri yang baik, dan negeri yang baik itu ada dua penyusun, yaitu aman dan iman. Negeri yang aman dan iman akan menjamin masa depan anak cucu kita. Mencintai negeri adalah demi anak cucu kita di masa depan memiliki negeri yang aman dan iman. Telkomers, selain negerimu adalah takdirmu yang harus kita syukuri, kita juga memiliki takdir untuk hidup bersama tetangga. Rasulullah menyatakan 3 kali, demi Allah tidak sempurna imanmu, demi Allah tidak sempurna iman kita. Ketika ditanya kenapa imannya tidak sempurna, Rasulullah kemudian menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Pada hadis ini, Rasulullah tidak menyebutkan tetangganya beragama apa, dari mana, tetapi Rasulullah menyatakan orang tidak sempurna imannya jika tetangganya merasa tidak aman atas kejahatannya. Nabi berpesan agar kita menjaga tetangga kita merasa aman. Nabi tak pernah menyebutkan tetangga itu seagama atau tidak. Yang penting tetangga harus aman dan kita hormati. Tetangga itu adalah saudara sebangsamu. Mereka harus dijaga, dihormati agar aman. Kita harus menjaga sesama warga negara karena menjaga mereka adalah bukti kesempurnaan iman. Tetanggamu adalah saudara sebangsa. Kita harus menjaga persaudaraan sebangsa. Telkomers, karena sudah ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia, Anda harus melakukan sesuatu pada negeri ini. Apa yang harus dilakukan? Cintailah negeri ini tanpa syarat. Walaupun pemerintahnya, pejabat negaranya bermasalah, tetaplah mencintai negeri ini. Walaupun negeri ini banyak masalah, tetap cintai negeri ini. Mencintai negeri ini walaupun orang-orangnya bermasalah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW waktu ia diusir dari Makkah. Saat itu Rasulullah dibenci oleh para pejabat Makkah sehingga beliau hijrah. Dan pada saat hijrah dia menyatakan, sesungguhnya aku diusir dari Makkah. Sungguh aku tahu bahwa engkau Mekahku, engkau negeriku, adalah negara yang paling dicintai dan dimuliakan Allah. Andai pendudukmu tidak mengusirku darimu, maka aku takkan meninggalkanmu. Rasulullah masih mencintai Makkah walaupun dia terusir. Nabi berkata,
Demi Allah, sesungguhnya kota Mekah adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir dari Makkah, niscaya saya tidak akan keluar darinya. Rasulullah mencintai Makkah walaupun harus pergi karena orang-orangnya membenci dia. Cintailah negeri walaupun negerinya bermasalah bisa ditemukan pada kisah Rasulullah yang lain pada saat pertama kali hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, Madinah mendapatkan wabah yang membuat sahabat-sahabatnya menderita sakit. Madinah membuat para sahabatnya ingin kembali pulang ke Makkah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana Engkau membuat kami mencintai Mekah, atau lebih cintakanlah kami kepada Madinah." Pada doa ini terlihat Rasulullah masih mencintai Makkah walaupun dia terusir. Pada titik lain secara bersamaan Rasulullah mencintai Madinah walaupun memberikan wabah yang menyebabkan para sahabatnya menderita. Ya Allah, perbagusilah Madinah. Wa barik lana, berkahilah timbangan dan takaran kami. Dan pindahkanlah wabahnya ke tempat yang lain. Dua hal ini menjadi alasan kita untuk mencintai negeri ini, walaupun pemerintahnya bisa jadi bermasalah atau negerinya bermasalah. Telkomers, dalam kitab Fathul Bari, kitab komentar tentang Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan doa ini. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu pada tanah air. Dari dua hadis ini, dari dua doa ini, kemudian muncul kesimpulan hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Jadi tak ada alasan untuk tidak mencintai negeri ini, apapun masalahnya.